Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, selamat pagi anak-anakku, santri siswa kelas 7A yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar tentang bahasa Indonesia bab 4 cinta lingkungan hidup. Sebelumnya silahkan kalian siapkan pensil atau pulpen atau buku tulisnya yang lain ya. Dan LKS-nya dibuka nanti. Jika ada pertanyaan atau ada kalimat dan penjelasan yang kurang paham, silahkan nanti kalian bertanya kepada Ustadz, bisa chatting atau japri pribadi. Begitu nggih, kita persingkat saja agar tidak memakan banyak kuota. Pokoknya kalau kurang paham silahkan bertanya. Ini berlaku untuk pelajaran apa saja, jangan takut, jangan malu. Ustadz akan lebih senang jika kalian lebih aktif, lebih bertanya, begitu nggih. Bukan berarti tidak bisa, tapi kalian aktif, gitu ya. Nah, di sini ada pengertian dan ciri teks hasil observasi. Ya, kalian bisa, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung ya. Itu teks hasil observasi artinya ya memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dan hasil pengamatan secara langsung. Ciri-cirinya ya, ditulis secara lengkap dan sempurna. Lalu bersifat objektif. Objektif itu secara fakta ya, sungguh-sungguh. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal, satu saja objeknya, tidak banyak. Jadi fokusnya cuma satu. Lalu ditulis berdasarkan fakta ya. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ini di LKS tidak ada ya. Saya tambahkan ini biar kalian lebih paham ciri-cirinya. Tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Ini hampir sama semuanya ya. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas atau terdapat di dalamnya. Tidak adanya bagian penutup dari penulis ya. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri-ciri keadaan secara umum. Disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya yang logis ya. Teks laporan hasil observasi menggambarkan suatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Opini itu pendapat ya. Jadi fakta ini tidak pendapat. Aku berpendapat seperti ini. Bukan itu yang ditulis, tapi fakta, apa yang dia teliti itu. Apa yang dia observasi itu namanya fakta ya, bukan opini. Kalau opini itu pendapat. Kita lanjutkan. Di sini ada teks ya, teks hasil observasi yaitu strukturnya. Nah, strukturnya ini dibagi 3. Itu definisi umum itu sebagai pembuka, lalu deskripsi bagian berisi gambaran tentang suatu secara terinci, lalu deskripsi manfaat berisi manfaat atau kegunaan. Kalian bisa buka halaman 54 di situ ya. Ada strukturnya 3. Oke. Kita lanjutkan ya. Kata rujukan ya. Halaman 55, kalian bisa buka kata rujukan. Kata rujukan adalah suatu kata yang merujuk pada kata lain yang memperlihatkan
keterikatannya, atau dapat disimpulkan kata ganti yang mengacu pada kata sebelumnya atau aslinya, ya. Nah, coba dipahami ya. Merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterikatannya, jadi masih terikat dengan kata sebelumnya tadi. Nah, atau bisa disimpulkan dengan kata ganti, kata ganti yang awal tadi dengan kalimat aslinya atau sebelumnya. Kita lihat contohnya. Contoh, tadi pagi Rina, nah kita baris bawah, terlambat masuk kelas. Rina bangun kesiangan. Namun karena menggunakan kata rujukan, kata Rina diganti dengan rujukan kata dia seharusnya. Nah, tadi pagi Rina terlambat masuk sekolah. Nah, di sini ada dia. Nah, dia bangun kesiangan. Nah, ini yang benar ya, bukan Rina lagi, agar tidak terjadi pengulangan. Begitu ya. Yang benar jadi tadi pagi Rina terlambat masuk sekolah. Dia bangun kesiangan. Nah, itu yang benar ya. Bukan diulang seperti ini. Paham ya? Ada lagi? Misalnya di sini Ustaz contohkan ya. Binatang ini hidup di semak-semak belukar dan di sejumlah hutan yang ada di Indonesia. Ininya sebagai binatang ya. Binatang tadi, binatang apa tadi? Nah, kata rujukan sendiri terbagi menjadi 3 jenis kata rujukan, yaitu kata rujukan benda atau hal. Nah, ini bisa ini, itu, tersebut. Nah, ini bisa menjadi kata rujukan ya. Ininya, itu, tersebut, yang mengacu kepada kata sebelumnya tadi. Misalnya apa? Nah, lo kata rujukan tempat di sini, di sana, di situ. Nah, misalnya tadi yang di awal menceritakan atau menyebutkan tempat mana, bisa kan? Lo kata rujukan orang atau personil yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup, contohnya dia. Nah, ini kan sama. Iya, beliau, mereka. Nah, paham ya? Kalau kurang paham silahkan nanti bisa ditanyakan Ustaz ya. Lalu ada kata imbuhan halaman 56. Kalian buka kata imbuhan halaman 56. Kata imbuhan adalah kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Ya, menurut ED, ejaan yang disempurnakan terdapat 4 macam kata imbuhan, yaitu awalan prefik, akhiran sufik, dan awalan akhiran konfik, dan sisifan infik. Ya. Gitu ya. Itu kata imbuhan tadi. Ini penambah kata imbuhannya. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa jika ada yang kurang paham, belum mengerti, silahkan ditanyakan agar mempersingkat waktu dan tidak memakan banyak kuota. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.